Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mengklik video aku, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen biar aku lebih semangat lagi bikin video dan bisa share ke kalian semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku ucapkan hai, salam kenal, aku ibu rumah tangga yang punya anak 2. Semoga video yang aku tayangkan kalian suka dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku mau berbagi resep donat labu kuning nih teman-teman. Kebetulan aku ada simpanan labu kuning karena di rumah bukan penyuka kolak, jadi labu kuningnya aku bikin donat aja. Jadi pertama aku mau kukus dulu labu kuningnya, aku pakai setengah buah aja ya teman-teman. Nanti setengah buahnya aku mau kasih aja ke tetangga, soalnya kalau labu udah dikupas, udah dibelah kayak gini nggak bakalan awet ya kalau disimpan di dalam kulkas sekalipun. Dan untuk kulitnya itu aku biarin masih ada, soalnya kalau dikupas selagi masih mentah itu susah ya, keras teman-teman, jadi aku biarin aja. Nah ini udah dikukus si labunya, terus lanjut aja aku kupas kulitnya. Nah bisa dilihat ya teman-teman, ini sangat mudah buat buangin kulitnya. Ini aku agak kesusahan soalnya si labu kuningnya ini baru banget mateng, baru keluar dari panci. Sebenarnya labu kuning ini tuh wangi ya, khas banget wanginya, terus kayaknya manis banget gitu ya teman-teman, tapi rada hambar rasanya setelah kita icip. Nah ini semuanya sekitar 1/4 untuk timbangannya. Nanti semua labu ini mau aku semuain aja teman-teman bikin donatnya. Nah setelah kita kupas kulitnya, ini lanjut kita haluskan sedikit-sedikit si labu kuningnya, nggak perlu pakai food processor ya teman-teman, jadi cukup pakai garpu aja. Lanjut ke langkah selanjutnya, aku siapin tepung terigu. Nah ini awalnya aku pakai 350 gram dulu ya teman-teman, tapi ternyata agak sedikit kelembekan karena si labunya terlalu banyak, jadi nanti aku tambahin lagi sekitar 150 gram. Jadi total terigu yang aku pakai buat bikin donat ini sekitar 500 gram, untuk labunya 250 gram ya teman-teman. Dan untuk tepung terigunya aku pakai tepung terigu Mila yang pro sedang. Jadi setelah tepung terigunya masuk, tadi aku masukkan pernipan atau ragi instan sekitar setengah bungkus itu ya teman-teman. Lanjut kita mixer sebentar sampai semuanya tercampur, lalu kita masukkan 1 butir kuning telur. Nah ini lanjut aku masukkan si labu yang udah kita haluskan sedikit-sedikit, lalu lanjut kita mixer menggunakan mixer yang bentuk spiral ya teman-teman. Nah kalau aku pakainya hanya kuning telurnya aja, karena bagi aku kalau 1 butir telur itu nanti bakalan keras hasilnya. Oke, selanjutnya aku tambahkan 3 sendok makan susu kental manis, ini opsional ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat aku tambahin lagi tepung terigunya yang tadi aku bilang aku tambahin sekitar 150 gram. Oke, nah ini aku lanjut aku tambahkan margarin. Untuk margarinnya sekitar 3 sendok makan nih teman-teman, dan bisa juga kalian tambahkan sedikit garam, tapi karena aku kelupaan jadi nggak aku tambahin nih teman-teman, tapi tetap enak kok ya donatnya. Nah untuk teknik mixer si donat biar cepet kalis elastis, ini kayak di ayun-ayun gitu ya si mixernya, kayak ditarik-tarik tuh, kayak apa ya, ngucek-ngucek pakaian tuh ke depan terus tarik ke belakang, depan lagi tarik belakang lagi. Jadi kalau mau bikin donat yang lembut tahan lama itu memang harus kalis elastis ya teman-teman. Nah tadi bisa dilihat si adonannya itu ada selaput transparannya kalau saat direnggangkan atau kita lebarkan adonannya ya teman-teman. Oke, tadi udah didiamkan selama 30 menit, ini udah mengembang 2 kali lipat.
Lanjut, ini aku udah siapkan 1 piring kecil si minyak makan dan tepung terigu, dan ini udah aku siapkan juga timbangan. Lalu kita olesin dulu seluruh bagian tangan kita menggunakan minyak goreng biar dianya gak lengket di tangan ya si adonan. Lalu kita ambil sedikit adonannya dan kita timbang sebanyak 40 gram. Kalau aku 40 gram ya teman-teman, jadi sedang untuk ukuran si donatnya. Lalu kita bulat-bulatkan. Aku begini ya cara membulatkannya, cukup di tangan aja, nggak pakai alas. Jadi setelah itu kita celupkan bagian bawahnya ke tepung terigu biar nggak lengket di alasnya ya teman-teman. Oke, ini aku kasih tips cara membulatkan adonan. Ini cukup kita cubit-cubit bagian bawahnya. Nah, bagian yang enggak halus itu kita taruh di bagian bawah ya teman-teman, lalu kita kasih tepung. Pokoknya emang penting buat nyiapin 1 piring kecil minyak dan tepung terigu ini teman-teman, soalnya ada fungsinya masing-masing ya setiap aku bikin donat. Pokoknya ini anti gagal gitu ya teman-teman kalau udah pakai tepung terigu dan si minyak ini. Terus buat teman-teman yang ngeluh si donatnya lengket di alas, ini nih teman-teman tipsnya ya udah aku kasih, semoga berhasil. Oke, setelah donatnya udah aku bulat-bulatin semuanya, ini lanjut aja mau aku bentuk si lubang donatnya nih teman-teman. Pertama aku pipihkan sedikit donat yang udah bulat tadi, terus kita bolongin pakai, terserah ya mau pakai apa, tapi ini aku pakainya spuit. Terus alat pipihnya aku kasih tepung terigu juga teman-teman biar nggak lengket. Nah begini ya penampakan donatnya, sebenarnya ini tuh donat kampung gitu ya teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman mau lebih mudah, lebih praktis, bisa pakai cetakan donatnya ya teman-teman. Tapi ini karena aku nggak ada, aku pakainya alat yang ada aja, jadi ya begini hasilnya. Oke, setelah itu kita panaskan minyak. Untuk minyaknya ini harus sangat panas ya teman-teman. Setelah minyaknya panas, kita kecilkan api kompornya ke api sedang. Lalu setelah itu kita masukkan donatnya satu persatu. Untuk minyaknya ini harus banyak, dan bisa kalian lihat contoh donat yang berhasil itu saat kita goreng dianya mengapung begini, nggak tenggelam ya. Dan saat kita ambil si donatnya itu terasa sangat ringan teman-teman, berarti donatnya udah siap kita goreng. Dan juga saat kita balik dia terlihat ringnya ya, atau cincin tengahnya di bagian donat ini. Oke, ini udah mateng donatnya, lanjut aja kita angkat. Nah tuh bisa dilihat ya teman-teman, ini karena donatnya emang warna kuning jadi kelihatannya kuning begitu si cincinnya. Nggak ada bedanya soalnya sisaan dari penggorengan ya, warnanya juga kecoklatan ya teman-teman, jadi sedikit samar si white ringnya. Oh ya, tips lagi nih teman-teman, kalau aku menggoreng si donatnya harus menggunakan tusuk sate begini atau sumpit juga bisa ya teman-teman, biar memudahkan kita buat ngebalik si donatnya. Oke, setelah donatnya semua aku goreng, ini lanjut aja mau aku kasih topping nih. Seperti yang aku bilang, ini tuh donat kampung, jadi toppingnya juga hanya gula halus nih teman-teman. Tapi jangan ditanya ya soal rasanya, ini mantep bun, rasa labu kuningnya juga ada. Dan buat teman-teman yang nggak ada labu kuning bisa diganti pakai kentang pun bisa ya teman-teman. Dan untuk hasilnya bisa dilihat ya bun, ini donatnya sangat lembut, sangat legit, pokoknya cocok aja dengan topping gula halusnya. Oke, segini dulu videonya. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share ke teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.